Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Adola dengan NPM 201007012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga surveilan kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman SKM MKes. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem dan pencatatan puskesmas. Proses pencatatan data merupakan rangkaian kegiatan dalam menunjang ketersediaan data dan informasi. Sedangkan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Manfaat dari pencatatan dan pelaporan data ini antara lain adalah pertama, memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan. Yang keempat, yaitu memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam melakukan evaluasi kesehatan hasil. Sedangkan contoh dari pencatatan kegiatan harian puskesmas dapat dilakukan di dalam gedung. Contohnya yaitu kegiatan program harian puskesmas seperti tekanan darah, laboratorium, KB, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari pelaporan antara lain terdiri dari laporan puskesmas bulanan, laporan bulanan sintetil, dan laporan puskesmas tahunan. Untuk soal yang kedua, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem dan pencatatan pelaporan rumah sakit. Pencatatan di sini dimaksudkan adalah pendokumentasian segala informasi medis seorang pasien ke dalam rekam medis. Data pasien dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data sosial dan data medis. Sistem pelaporan rumah sakit merupakan bagian dari sistem informasi rumah sakit, berbagai data tentang kegiatan rumah sakit yang dikumpulkan untuk mewujudkan sistem ini. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai formulir standar sesuai dengan frekuensi dan periodenya. Bentuk catatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu catatan yang bersifat kolektif dan individual. Catatan yang bersifat kolektif maksudnya yaitu catatan ini dalam bentuk buku register, yang mana buku ini merupakan sumber utama data kegiatan rumah sakit. Dan catatan yang bersifat individual yaitu mendokumentasikan segala tindakan medik yang diberikan kepada seorang pasien. Bentuk catatan ini berupa lembaran-lembaran yang dinamakan dengan rekam medis. Contohnya yaitu terdapat dua jenis laporan, yaitu laporan intern rumah sakit dan laporan ekstern rumah sakit. Laporan intern merupakan laporan yang dibuat sebagai masukan untuk menyusun konsep rancangan dasar sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu contohnya sensus harian pasien rumah sakit, pasien keluar rumah sakit, pasien meninggal di rumah sakit, lamanya pasien dirawat, dan hari perawatan. Yang kedua yaitu persentase pemakaian tempat tidur, kegiatan persalinan, kegiatan pembedahan dan tindakan medis lainnya, dan kegiatan rawat jalan penunjang. Sedangkan laporan ekstern rumah sakit merupakan pelaporan yang wajib dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia ditujukan kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Konwil Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang sekarang disebut dengan Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten atau Kota. Dinkes ini dibuat sesuai Departemen Kesehatan Republik Indonesia, meliputi data kegiatan rumah sakit dan data keadaan morbiditas pasien rawat inap. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh dari registrasi statistik vital kependudukan.
Data statistik vital disebut juga sebagai kejadian vital yang mengacu pada proses pengumpulan data dan penerapan metode statistik dasar pada data tersebut, gunanya untuk mengidentifikasi fakta-fakta kesehatan yang vital di dalam suatu masyarakat, populasi, atau wilayah tertentu. Registrasi juga disebut sebagai statistik vital karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan. Contohnya yaitu banyaknya kematian dan kelahiran yang dilaporkan kecamatan yang mana hasil dari registrasi. Baiklah, sekian presentasi mengenai tugas surveillance kesehatan masyarakat yang ketiga. Saya Dini Adola, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.